Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini kita akan mereview 5 fitur menarik yang ada di soundbar seri Sony terbaru dengan tipe HTS 400 teman-teman ya. Jadi merupakan seri soundbar terbaru dari Sony di tahun 2022. Dan seperti biasa untuk video review mengenai istilahnya 5 kelebihan atau 5 kelengkapan fitur dari soundbar terbaru Sony ini, kita akan menjelaskan mulai dari segi tampilan, kualitas suara, dan tentunya di terakhir video kita akan spill untuk harga soundbar ini teman-teman ya. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke penjelasan yang pertama. Untuk fitur unggulan pertama di sini kita bisa lihat teman-teman ya. Untuk tampilan soundbarnya pun sangat minimalis dan kalian bisa lihat ukurannya juga tidak lumayan besar ya. Sini kalian bisa lihat tampilannya juga lumayan bagus, dari build quality juga bagus teman-teman ya. Untuk penutup bagian senternya dia menggunakan metal atau plat dengan tekstur kulit jeruk ya di bagian atasnya, ada label Sony-nya juga. Dan untuk pengoperasian dia berada di bagian tengah sini ya, di senternya. Jadi kalian sangat mudah untuk melakukan pengaturan baik tombol on off-nya untuk demo, ada untuk Bluetooth dan volumenya. Oke, bagian depannya ada layar juga. Nanti kita akan jelaskan juga fitur-fitur apa saja yang ada di pilihan function-nya ya. Nanti kita juga akan cek. Dan untuk subwoofernya pun dia juga tampilannya lumayan bagus. Ukurannya juga tidak terlalu lumayan besar ya. Kalian kok dari samping kurang lebih modelnya seperti ini. Dan untuk build quality sendiri dia menggunakan partikel di bagian depan, penutupnya dia menggunakan plastik, serta terdapat lampu indikator di bagian depannya ya. Ini bahwa dia sudah terkoneksi antara center dan subwoofernya. Ini senternya dan subwoofernya kalau nyalanya warna hijau ya. Kalau nyalanya warna merah artinya dia belum terkoneksi. Oke. Ini penutupnya dia menggunakan metal juga, ada lubang di bagian depannya. Oke, lumayan bagus untuk tampilan subwoofernya. Sekarang kita masuk ke tampilan fitur menarik yang kedua. Sip, kita langsung jelaskan. Fitur yang kedua di soundbar ini dia sudah wireless teman-teman ya. Jadi dia tidak perlu menggunakan kabel lagi, baik mengoneksikan subwoofer ke center atau sebaliknya dari center ke subwoofer. Jadi dia sudah wireless dan kalian bisa menempatkan soundbar ini terpisah ya antara subwoofer dan senternya. Kalian bisa lihat di sini, jadi kalian bisa taruh di belakang ya untuk subwoofernya dan senternya di bagian depan TV, karena dia sudah memiliki kabel power masing-masing ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini di senternya dia sudah memiliki kabel power sendiri, dan di subwoofernya pun sama ya. Dia juga sudah memiliki ini ya kabel powernya sendiri. Oke, jadi kalian bisa menempatkan secara terpisah ya antara center dan subwoofernya. Jadi kalian bisa bebas menaruhnya dengan posisi apapun. Yang penting jaraknya jangan lebih sampai 5 meter teman-teman ya. Itu dia. Jadi kalian bisa mendapatkan kualitas suara surround baik dari sisi belakang maupun sisi depan. Oke, itu untuk fitur yang kedua. Sekarang kita lanjut ke fitur yang ketiga. Untuk fitur yang ketiga, kelebihannya itu ada di gininya ya, portnya. Jadi yang pertama di sini kita bisa lihat. Jadi dari portnya itu dia kalian mendapatkan lumayan banyak ya. Bisa kalian fungsikan menggunakan HDMI out, TV, ARC ya, dan optikal. Kalian bisa fungsikan menggunakan dua kabel ini. Jadi kalian bisa pilih ya antara menggunakan HDMI out atau ARC atau menggunakan colokan kabel optikal. Yang jelas setiap pembelian soundbar ini kalian sudah mendapatkan satu buah kabel optikal ya. Jadi free dia. Kalian tidak perlu membeli lagi, tapi untuk HDMI ARC-nya kalian harus membeli lagi ya. Jadi ya, yang free itu hanya optikal, bukan di HDMI ARC-nya. Oke. Jadi kisaran harga HDMI ARC itu nggak sampai 200.000 teman-teman ya. Istilahnya HDMI out, bukan HDMI in. Oke. Dan selanjutnya di portnya juga ada nama untuk USB ya. Jadi ini komplit dengan USB juga. Jadi kalian bisa mendengarkan musik menggunakan USB juga selain Bluetooth ya. Nah ini kalian bisa lihat koneksinya untuk portnya pun juga lumayan banyak, jadi banyak pilihan. Oke, itu dia dari segi port. Sekarang kita lanjut ke fitur yang keempat. Sip, kita lanjut. Oke, yang keempat itu dari segi tampilan remote-nya ya dan settingannya.
Jadi di sini di remote dia lumayan banyak untuk settingannya. Di sini ada input, ada power, ada sound field-nya. Jadi kita akan tes ya penjelasan fiturnya langsung di fitur yang keempat. Ada voice, ada volume, ada naik. Nah, ini mode naik ini yang akan saya jelaskan sekarang ya. Dan untuk volume bass. Jadi untuk inputnya sendiri kita bisa lihat di sini. Ini baru di settingan Bluetooth ya. Kalian bisa ubah juga ke TV Bluetooth. Jadi kurang lebih ada 2 settingan di sini. Dan untuk sound field-nya pun juga ada settingan SF, itu artinya surround teman-teman ya, surround off dan surround on. Jadi kalian bisa hidupkan suara surround-nya dan matikan suara surround-nya. Jadi hanya ada 2 settingan di sound field ya. Dan di sini juga ada settingan untuk voice, banyak ya, voice on dan voice off. Oke. Di sini juga ada volume, maksimum volumenya itu dia sampai 100 teman-teman ya. Ini lumayan besar ya untuk volumenya. Dan di sini juga ada settingan untuk bass. Volume bassnya itu maksimum di 10 ya. Oke. Dan di sini juga ada mode naik. Jadi ketika kalian ingin mendengarkan musik di malam hari, kalian bisa hidupkan mode naik ini ya. Kalian bisa lihat. Nah, bisa on dan off. Oke, itu untuk fitur yang keempat. Sekarang kita masuk ke fitur yang kelima teman-teman ya. Sip, kita lanjut. Oke, untuk fitur yang kelima, di sini kita bisa lihat ya, untuk power dari HTS 400 ini di kisaran 330 watt untuk power outputnya. Dan dia juga sudah support Dolby Digital. Jadi untuk jenis suaranya dia sudah mendapatkan lisensi Dolby Digital yang dilengkapi dengan Bluetooth, USB playback dan HDMI. Dan untuk garansi dari soundbar ini dia di kisaran garansinya itu di 1 tahun teman-teman ya. Dan servisnya pun juga sekarang sangat mudah dicari tentunya karena wilayah posisi kita tokonya ada di Bali, jadi sangat mudah ya untuk service centernya. Oke. Nah, ini juga udah keluaran tahun terbaru di 2022. Dan terakhir di sini kita akan spill juga untuk harganya. Jadi untuk harga dari soundbar HTS 400 ini di kisaran harga 2.899.000 ya. Kalian bisa lihat ini harganya. Oke. Jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini mengenai 5 fitur menarik dari soundbar Sony keluaran tahun 2022. Jadi untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.